Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rahayu Widianti dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan Smart Health Monitoring System bernama Health Beacon yang dirancang bersama dengan anggota kelompok saya, yaitu Aris dan juga Deva, dalam menyelesaikan atau menuntaskan mata kuliah pemrograman web lanjut yang diampu oleh dosen saya, Muhammad Sandi. Di sini saya sudah menampilkan layar pertama atau tampilan pertama dari sistem yang kami rancang. Kemudian saya juga ingin masuk terlebih dahulu ke dalam sistem dengan menekan sign in. Kemudian saya mengklik sign in kembali dan menunggu hingga tampilan dashboard-nya muncul. Nah, seperti ini tampilan dashboard-nya. Ada scorecard di paling atas yang menampilkan total pasien, critical, warning, stable, dan juga active alerts. Kemudian di bawahnya kami menaruh chart donat atau diagram donat yang mempresentasikan jumlah pasien dalam bentuk persentase. Di sini ada merah sebagai critical, warning yang warna orange, dan juga stable yang warna hijau. Kemudian apabila kita arahkan kursornya ke masing-masing warna status tersebut akan menampilkan jumlah pasien dengan status tersebut. Di sampingnya ada Early Warning Control Center. Di sini menampilkan list pasien secara cepat sebagian dan juga disediakan filter, critical, dan warning. Sini juga ada view alerts yang nantinya akan dihubungkan dengan tab alerts. Di bawahnya ada real time medical alert trend. Di sini akan menampilkan tren daripada pasien di hari tersebut. Jadi 24 jam. Dimulai dari beroperasinya klinik ataupun rumah sakit sampai dengan ditutupnya. Lalu kita ke tab patients. Untuk tab patients-nya berisi list pasien yang kemudian kami masukkan filter search by name, doctor, or room, terus juga kami tambahkan filter lainnya seperti berdasarkan status pasien, yakni warning, critical, dan stable. Ada scorecard juga di atasnya, kemudian di sini ada alerts. Oh ya, untuk itu saya ingin memberitahu karena laptop saya agak lemot dan juga sinyalnya juga lama, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu sambil menunggu tab tersebut loading. Nah, ini kan kita masuk ke alerts. Alerts-nya ini yang tadi sudah sinkron dengan yang ada di early warning tampilan dashboard. Di sini kita bisa klik untuk apa namanya pasiennya ya, salah satunya. Ini juga sebenarnya salah logik, harusnya yang critical itu di atas supaya dokter lebih mudah menemukan. Namun ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kelompok kami agar merapihkan kembali sistemnya untuk kedepannya. Di sini ada scorecard yang berisi data kesehatan pasien, ada heart rate, blood pressure, SpO2, dan juga temperature. Juga ada data-data lain seperti ruang, terus dokter yang menangani, umur, gender, dan juga active alert. Nah, karena di bagian scorecard-nya itu sudah di-input, itu akan sinkron dengan diagram yang ada di bawah sini. Ya, jadi dokter itu bisa langsung tahu dengan cepat keadaan pasien tanpa harus membaca tulisan-tulisan yang rumit. Nah, untuk yang di atas ini ada clinical examination history. Ini setelah dicek ya, cek oleh dokter, terus di-input, nah nanti masuk ke sini. Kemudian bedanya apa dengan history di bawah? Di history di bawah ini itu lebih ke checklist pasien, di mana ketika dokter sudah menangani pasien, sudah stabil pasiennya, itu kita bisa tandakan mark resolve atau sudah ditangani. Nah, untuk tab terakhir yaitu tab admin, itu kita bisa menambahkan user atau add user, bisa manage user, terus juga bisa view activity logs, dan juga kita bisa set thresholds. Di sini semuanya ada scorecard-nya untuk memudahkan user melihat grafik terbaru atau kondisi terbaru dari pasien-pasien yang berada di rumah sakit atau klinik. Di sini ada recent activity, kemudian ada system information. Kalau misalnya sistemnya itu baru diupdate, akan diinformasikan di bawah sini. Nah, karena saya ada keterbatasan waktu juga 6 menit, jadi saya akan jelaskan secara singkat. Untuk add usernya itu akan menampilkan
input field, di mana kita harus memasukkan nama user, kemudian email, password, dan juga role daripada pengguna atau user dari sistem ini, misalnya dokter kah, atau suster, atau admin. Lalu untuk manage usernya ini, untuk mengedit ataupun mendelete dari input at user ini, ya. Jadi misalnya ada salah ketik kah, atau mungkin pengen dihapus datanya, itu bisa di manage user. Nah, terus yang masih berhubungan dengan user itu ada view activity logs, di mana aktivitas semua user itu akan tercatat di dalam view activity logs. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk table, ada namanya, ada IP address-nya, kemudian ada activity yang dia lakukan itu apa, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke set threshold. Nah, ini agak berbeda, jadi saya akan menampilkan saja untuk set threshold-nya. Mungkin agak lama, jadi saya mohon maaf, bisa tolong menunggu dengan sabar. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk set threshold-nya itu lebih ke memasukkan atau menginput data pasien, di mana kita bisa memasukkan nama pasien, heart rate-nya, saturasinya, kemudian temperature atau suhu tubuh. Terus di sini kita karena masih pakai data dummy dan supaya lebih cepat aja ya, kita pakai filter. Tapi untuk kedepannya ini bisa dikembangkan untuk di input field aja, jadi diketik gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada tombol save threshold. Apabila sudah di-input dan di-save, itu data pasien atau historinya akan tercatat di bawah sini. Seperti itu. Ya, nantinya juga akan terhubung ke bagian yang di patients ya. Dari alerts, terus klik name, lalu ke patients. Nah, itu yang menampilkan grafik garis, yang menentukan tampilan daripada grafik garisnya untuk fluktuatifnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.